ingin menyampaikan statement terkait adanya kemungkaran. Apa itu? Definisi kemungkaran adalah setiap amaliyah, perbuatan atau perkataan yang menyelisihi syariat Allah. Dan hari ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan menteri yang mungkar, peraturan yang berani menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Dalam hal ini kita sudah tahu dan sudah maklum min ad-din bi ad-daruri bahwa aktivitas zina, jadi aktivitas sosial yang tidak didasari akad pernikahan, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uqubat, sanksi bagi orang yang melakukan aktivitas zina. Tetapi dalam peraturan Menteri Pendidikan, menterinya Menteri Pendidikan, tapi justru mengeluarkan Permen nomor 30 tahun 2021 yang katanya dalihnya ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Alih-alih peraturan ini bisa menangani dan mencegah kekerasan seksual, justru secara substansi peraturan ini memberikan legalitas terhadap aktivitas perzinahan. Kenapa? Karena di dalam rumusan pasal 5 ayat 2-nya di sana disebutkan bahwa aktivitas kekerasan seksual itu terjadi apabila tanpa persetujuan korban. Jadi ilatnya itu adalah tanpa persetujuan korban. Nah, ini kalau kaidah fikih nih para alim ulama paham sekali. Al-illatu ta'arudu ma'al ma'lul wujudan keadaman. Artinya kalau ada ilat tanpa persetujuan itulah kekerasan seksual. Mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya, kalau ada persetujuan bukan kekerasan seksual dan menjadi legal. Ini yang dipersoalkan oleh Muhammadiyah. Dan ternyata latar belakangannya keluarnya peraturan menteri ini bukan berdasarkan pandangan ya yang memperhatikan sikap keagamaan kita sebagai umat Islam, yakni keterikatan kita ruh ya, keterikatan kita dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup ini menghamba kepada Allah, bahwa kita hidup ini harus terikat dengan aturan Allah. Tapi latar belakang ya, konsideran aturan ini muncul justru karena adanya pemahaman sekuler yang liberalistik, di mana ada bias gender, bias feminisme yang menyatakan di ketentuan pasal 1 ayat 1 yakni ada rumusan yang diasumsikan ada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Itu yang menyebabkan seolah-olah perempuan ketika melakukan aktivitas sosial itu dipaksa, sehingga setiap aktivitas seksual kepada perempuan, laki-laki kepada perempuan, baik terikat dengan pernikahan atau tanpa pernikahan, asal ya tanpa persetujuan si korban atau dalam hal ini perempuan, itu dianggap kekerasan seksual. Dan ini juga menyelisihi dalil syariat di mana seksual itu sepanjang dilandasi dengan pernikahan maka halal. Bagi seorang istri yang melayani suaminya walaupun dia dengan terpaksa, zohirnya dia ridho, batinnya terpaksa, itu tetap sah karena sudah ada ikatan nikah. Tapi menurut peraturan ini itu kekerasan seksual karena seolah-olah ada ketimpangan relasi, laki-laki punya kuasa, perempuan tidak bisa menolak, sehingga ketika melayani suaminya dianggap ini ada kekerasan seksual. Dan celakanya ini justru diedarkan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi yang umumnya di perguruan tinggi itu sudah pada nikah belum? Berarti ini sama saja legalisasi zina. Naudzubillah. Dan pada kesempatan kali ini kita hadir untuk menyampaikan pandangan kita bahwa apa yang dikeluarkan oleh menteri yang konon tadinya saya kira mau direshuffle ini menteri, justru malah ditambah kuasanya setelah dia sowan ke Megawati. Dia tadinya hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setelah sowan ke Megawati tidak jadi dipecat, justru ditambahi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dibundling dua kementerian. Menteri Stekdiktinya digusur gitu. Luar biasa ini, ada apa di balik kuasa oligarki sehingga menteri yang seperti ini tetap dipertahankan.
Dan nanti insya Allah akan ada pandangan-pandangan lebih rinci dari yang lainnya. Tapi pengantar yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada peraturan itu jenisnya peraturan menteri nomornya 30 tahun 2001 di substansi ketentuan pasal 5 ayat 2 itu ada legalisasi perzinahan. Kenapa? Karena ada frasa ungkapan yang dimaksud kekerasan seksual itu adalah ketika tidak ada atau tanpa persetujuan korban. Dan sebenarnya relasi pelaku dan korban itu akan menjadi tidak relevan kalau hubungan seksual tadi dilakukan suka dengan suka. Itu artinya kalau suka dengan suka bukan kekerasan seksual, kalau suka dengan suka itu dilegalkan. Padahal di dalam Islam zina itu baik ya dengan suka sama suka atau ada kekerasan atau tidak ada kekerasan, sepanjang tidak ada pernikahan, itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilatnya di dalam Islam zina itu ilatnya ada tidaknya pernikahan. Kalau ada akad pernikahan bukan zina, kalau tidak ada akad pernikahan berarti zina. Nah di sini dibalik ilatnya menjadi ada atau tidaknya persetujuan korban. Kalau tidak ada atau tanpa persetujuan dianggap kekerasan dan itu yang dilarang, kekerasan seksual. Tapi kalau ada persetujuan mafhum mukhalafahnya bisa kita pahami menjadi boleh. Nah itulah pengantar dari saya.